Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, video kali ini saya akan membagikan bagi kita video cuplikan yang baru-baru ini viral di media sosial. Bagaimana ramai para ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu haram katanya. Dan bahkan saudara-saudara, di sini bukan hanya mengucapkan selamat hari Natal, tetapi juga seorang wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka masuk ke gereja Kristen, bahkan memberikan hadiah, bahkan memberikan pelajaran-pelajaran penting bagi umat Kristen yang ada di sana. Sehingga orang-orang Kristen yang ada di sana merasa bahagia karena dikunjungi oleh wakil presiden yang sangat luar biasa dan jarang pernah terjadi, ya saudara. Oleh karena itu, langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Pada tahun 2020 ekonomi Valentino kelas berapa? Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Ya. Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum. Masih 16. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Nabi Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita ingin fokus ke anak-anak, remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju. Karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi stunting harus dikurangi, kalau bisa dienolkan. Kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan itu tinggi, paling tinggi sepanjang
sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya segala macamnya. Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia emas, dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini. Jadi hari ini saya di sini, besok mungkin saya ada di Sumatera. Saya juga ingin melihat acara-acara Natal tapi yang ada anak-anak mudanya. Nah, itu udah. Kamu belajar yang pintar, nanti kalau ada kesempatan juga kita banyak sekali kesempatan untuk beasiswa S1, S2 di luar negeri, di kampus-kampus favorit di seluruh dunia. Dan sekali lagi ini fokusnya ke anak-anak dan anak-anak muda seperti kamu. Umur saya 16 tahun. Nah, pas 16 tahun nanti di tahun 2045 Valentino di umur yang produktif. Oh ya. Oke. Anak muda pertanyaannya kritis, kan ingin tahu apa yang dilakukan pemerintah itu bagus. Sehat di mana-mana. Silakan Teo. Valentino, makasih ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Theo. Saya sekarang sudah kelas 9 umur 14. Saya ada salah satu pertanyaan saya kalau bikin. Sudah disiapin. Anak-anak di sekolah. Apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital yang pesat saat sekarang ini? Pertanyaannya hampir mirip nih, tapi kamu lebih spesifik ke remaja ya? Ya. 14 tahun. Ya. Jadi waktu saya masih wali kota Solo, kita bikin yang namanya Solo Technopark. Jadi isinya, kamu cita-citanya apa dulu? Aku sih pengennya masuk dalam sound engineering. Oke, spesifik sekali. Jadi saya bikin di Solo tuh ini kelas di Solo Technoparknya ya, kelas bawah air, underwater welding, sekolah cyber security. Dan sekarang kita banyak serangan hacker itu, cyber security penting sekali. Terus sekolah membuat game banyak sekali. Terus tempat-tempat inkubasi UMKM biar anak-anak mudanya punya jiwa entrepreneurship. Jadi nanti ke depan fokusnya ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda kita sentuh, kita kawal, dan kita ini berikan edukasi pelajaran-pelajaran yang benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi kamu tadi pengen jadi sound engineering, terus kamu sekarang di umur 14 tahun dan kamu nanti pengen jadi itu sound engineer. Oke. Itu saya kira pekerjaan yang bagus sekali, fokus dan spesifik. Dan sekali lagi ke depan kita pengen memperbanyak ini pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, kelas bawah air, inkubasi UMKM, sekolah membuat game. Kemarin juga Pak Menteri dan Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan juga menegaskan akan ada pelajaran coding, programming di tingkat SD SMP. Nah, itu untuk menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu ya. Ya. Oke. Ya. Apa kuliah? Salam kenal Mas Gibran, Airin. Ya, salam buat Pak Jokowi, salam buat Mas Kaisang sama Mas Elvi. Ya. Mas, yang mau ditanyain Mas, ini kan kayak ini generasinya Z gitu ya. Teman-teman kan di sini Alpha gitu. Alpha semuanya. Ya, dari Mas Gibran ketika duduk di pemerintah sekarang kan pasti menghadapi generasi-generasi yang di atasnya. Gimana menghadapi gap generasi itu, Mas? Thank you. Enggak, sebenarnya jangan salah, sekarang Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memberikan banyak ruang untuk anak-anak muda. Saya ada di posisi ini mendampingi beliau. Menteri-menteri banyak yang anak-anak muda juga loh. Menteri, Wamen, utusan khusus Presiden banyak yang anak-anak muda. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya memberikan ruang yang sangat luas untuk anak-anak muda. Karena sekali lagi tadi loh, menjawab tantangan Indonesia Emas,
passion atau cita-cita yang sangat spesifik seperti tadi. Jadi sebenarnya kalau ada generation gap nggak ada sih. Jadi yang muda, yang tidak muda saling mengisi. Dan sekali lagi Pak Prabowo memberikan ruang yang sangat luas untuk ya, itu ya. Teman-teman nanti kembalinya ke jalur sini. Ya. Masuk dari tengah kembali melalui pinggir. Mainan yang lain, Pak. Satu, dua, lagi, boleh sorai-sorai. Ya, terima kasih. Ya, hari ini saya berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Jakarta. Kebetulan hari ini ada perayaan Natal untuk remaja. Jadi ya mampir ke sini sebentar sambil membagikan kado Natal. Apa saja kadonya? Apa saja kadonya? Oh, cuma alat-alat sekolah sih. Pesan-pesan dari Pak Prabowo mungkin Mas untuk persiapan Natal kan? Ya, intinya sesuai dengan arahan beliau di Ratas kemarin, kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol, dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga. Ya. Ini kan banyak pertanyaan kritis dari anak-anak di dalam. Bagus. Anak-anak sekarang memang harus kritis dan mereka harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu sangat kebutuhan remaja kali ini, kebutuhan anak-anak muda juga tergantung dengan program-programnya pemerintah. Jadi kita ingin semuanya mendukung dan sekali lagi Pak Prabowo memiliki concern yang sangat tinggi dan juga atensi khusus untuk anak-anak muda. Ya. Yuk.
Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bapak Ibu, walau dikatakan oleh beberapa ustadz bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu adalah haram, tetapi seorang wakil presiden Gibran berani mengucapkan selamat hari Natal, bahkan masuk dalam gereja, bahkan memberikan hadiah kepada orang-orang Kristen yang ada di sana. Saudara-saudara, apakah ketika Bapak Gibran mengucapkan selamat hari Natal, beliau menjadi orang Kristen? Tentunya tidak. Apakah ketika Bapak Gibran masuk gereja dan mengucapkan selamat hari Natal, beliau sudah murtad? Ya, tentunya tidak, saudara-saudara ya. Nah, justru apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa, bahkan bermanfaat bagi orang-orang Kristen khususnya ya saudara, yang menikmati kasih, yang menikmati kedatangan sosok wakil presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dan saya yakin saudara-saudara, Tuhan menginginkan hal tersebut. Bahkan di hadapan Tuhan lebih berarti hal-hal seperti ini daripada orang-orang yang sibuk melakukan upacara tetapi tanpa tindakan yang jelas ya. Bagaimana kita tahu saudara? Perintah Tuhan adalah yang pertama, supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, kekuatan, akal budi kita. Yang kedua, hukum yang kedua adalah supaya kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saudara, walaupun hebat mungkin upacara yang kita lakukan, tapi kalau di dalam diri kita tidak ada kasih, tidak ada pengorbanan, tidak ada kepedulian kepada orang-orang lain, itu saudara di hadapan Tuhan itu sama saja ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kiranya lewat video yang kita tonton ini memberikan inspirasi bagi kita, bahwa yang paling berguna itu adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita melihat Bapak Wakil Presiden ini menunjukkan dirinya itu bermanfaat bagi orang lain, bahkan membantu orang lain, bahkan menginspirasi bagi orang lain. Nah, ini ya, saya yakin publik ketika melihat hal ini sangat luar biasa, saudara-saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi yang terpenting di hadapan Tuhan itu bukan jabatan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita menjadi bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Itu yang paling terpenting. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, ada cerita dalam Alkitab ya. Yang satu adalah seorang ahli Farisi, dan yang satu lagi adalah seorang pemungut cukai yang dikenal dengan orang berdosa. Nah, seorang ahli Farisi ini adalah tokoh atau pemimpin ya saudara. Nah, orang ini saudara merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih kudus, bahkan lebih baik dari orang lain. Bahkan di Alkitab diceritakan, dia mengatakan, saya tidak sama seperti orang lain. Orang lain itu suka mabuk-mabukan dan lain-lain sebagainya, kira-kira seperti itu ya saudara-saudara. Dan bahkan dia berkata dalam hatinya, aku suka memberikan perpuluhan. Nah, sedangkan seorang pemungut cukai dengan rendah hati, walaupun dia dikenal dengan orang berdosa, dia rendah hati datang ke depan Tuhan. Bahkan sambil memukul-mukul dadanya dia berkata, aku tidak layak, Tuhan ampunilah aku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, firman Tuhan berkata begini saudara, bahwa siapakah di antara dua orang ini yang dibenarkan di depan Allah? Yesus berkata, yang dibenarkan adalah seorang pemungut cukai. Sebab barang siapa merendahkan hatinya, maka ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Nah, saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati ya saudara. Jangan pernah kita menganggap lebih kudus, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain, sehingga kita menganggap semua orang itu adalah orang berdosa. Kitalah yang paling benar, ajaran kita yang paling benar. Nah, ini adalah prinsip yang salah di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi informasi penting dan juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat Hari Natal bagi kita semua.